diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kuliah subuh. Sebelumnya marilah kita awali kajian ini dengan membaca doa penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni, amin. Para ikhwan sekalian, pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang kewajiban puasa, kemudian hikmah atau faidah daripada diwajibkannya puasa, kemudian juga sudah membahas tentang keadaan dalam pelaksanaan puasa, terutama tentang masalah bagi orang yang sakit ataupun yang safar. Bagaimanakah keadaan mereka bila mana mereka mengalami kesulitan karena dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar. Maka di situ Allah memberikan rukhsah bagi orang yang mengalami keadaan tersebut, yaitu diperbolehkannya iftar atau membatalkan puasa, tetapi memiliki kewajibannya yaitu mengqadha selama dia membatalkannya. Maka pada pagi ini kita akan melanjutkan tentang keadaan orang yang berpuasa tetapi tidak dalam keadaan safar ataupun tidak dalam keadaan sakit, tetapi dalam keadaan yang memang selama hidupnya dia akan selalu mengalami kesulitan di dalam pelaksanaan puasa tersebut. Lantas bagaimanakah bila mana orang tersebut mengalami hal itu? Apakah mereka mengqadha atau dengan membayar fidyah? Maka pada pagi ini kita akan melanjutkan, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan terhadap orang-orang yutiqunahu yang mereka berat pada melaksanakan puasa, fidyatun ta'amu miskin, fidyatu ta'amu miskin, yaitu membayar fidyah makanan kepada orang miskin. Kalau kita melihat teks ayat ini, itu adalah makanan. Nah, apakah mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya diganti dengan uang? Boleh apa tidak? Karena kalau kita melihat konteks ayat ini adalah dengan makanan. Menurut para ikhwan bagaimana kira-kira? Ada yang mengatakan boleh. Dasarnya apa boleh? Mengkiaskan. Kias dari mana? Kita harus paham juga tentang pengertian daripada apa? Kias. Kias kan syaratnya ada usul, kemudian ada furu', dan ada illah. Nah, kalau misalnya usulnya itu adalah to'am, kemudian furu'nya itu adalah uang, harus ada kesamaan illah. Ada kesamaan apa? Sebab. Beda dengan misalnya, ini contoh kias. Ketika zakat fitrah itu kan sesuai dengan hadisnya adalah apa para ikhwan? Gandum. Itu usulnya. Furu'nya adalah beras. Ilahnya adalah sama-sama makanan pokok. Nah, itulah namanya kias, yaitu menyesuaikan furu' terhadap usul karena ada kesamaan daripada ilahnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya ada orang yang mau membayar fidyah, lantas kemudian dia mau mengganti dengan uang, misalnya gitu ya, dasarnya dari mana? Dari kias. Cocok nggak kira-kira para ikhwan? Nggak bisa pas, nggak cocok kalau kita menggunakan metode dengan kias. Tapi kalau Abu Hanifah membolehkan. Kenapa boleh? Karena dia menggunakan metode maslahatul mursalat. Karena memang dasar hukum itu kan pertama adanya
Quran, hadis, kemudian ijma, qiyas, mas'alatul musalat, sadudariyat, ihtisan. Nah itu kan metode-metode atau dasar-dasar untuk bagaimana kita mengambil suatu kesimpulan hukum. Maka kalau Imam Hanafi membolehkan dengan uang, karena dasarnya adalah mengambil dari maslahatul mursalah. Itu gampangnya itu begitu. Kenapa? Karena memang mungkin lebih maslahat dengan uang daripada apa? Makanan. Kalau dia sudah punya makanan, makanannya nanti akhirnya gimana itu? Dimakan apa enggak? Tapi kalau diuangkan misalnya, kan mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, disitulah maslahatnya di situ. Makanya beliau mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode maslahatul mursalat. Nah terus bagaimana kita? Kita punya imam, jadi nggak usah pusing-pusing mau madhab siapa. Madhab kita ya madhab kesimpulan daripada imamul muslimin, karena kita sudah baiat. Kalau imam memfatwakan boleh, ya berarti kita boleh. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, itu pendapat-pendapat para ulama-ulama, silahkan. Kita hanya sebagai membahas tentang keilmuannya saja. Adapun kesimpulan keputusannya itu kembali kepada ulil amri. Betul ya ini para ikhwan? Nah, gitu ya. Jadi kita kembalikan kepada ulil amri. Walaupun banyak sekali metode-metode daripada para ulama, tetap kita kesimpulannya kembali kepada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah ini tentang masalah ta'amul miskin. Waladina yutikuna, waladina dan orang-orang yutikuna yang mereka berat, yang mereka itu asyuyuhu, orang-orang tua, amdu'afa'u dan orang-orang yang lemah, wazamani dan yang penyakit menahun, alladzi la yarji yang tidak berharap sapa alladzi bara'amradihim, lepasnya penyakit mereka. Nah jadi yang dimaksudkan yutikunahu itu seperti mereka orang-orang tua, orang-orang yang lemah fisiknya, yang tidak mempunyai kemampuan, walaupun dia mau mengkodok misalnya pada hari yang lalu, tetap dia tidak punya kemampuan atau lemah. Orang-orang tua jumpo, jelas ini sudah tidak mungkin mampu misalnya, mau tahun depan, mau hari-hari yang lain untuk mengganti, ya tetap tidak mampu, walaupun dia kondisinya apa? Sehat, tidak sakit. Tetapi karena udah sepuh, udah tua, udah jumpo, nah ini termasuk yutikun. Wazamani dan orang-orang yang memang punya penyakit menahun, yang tidak sembuh-sembuh gitu loh. Misalnya sekarang sakit, terus mau mengkodok bulan depan, tapi masih sakit, bulan depannya lagi sampai ketemu Ramadan kembali masih tetap sakit. Nah yang demikian itu berarti dia membayar fidyah. Makanya la yaraja, yang tidak layarji bar'a amrodihim, yang orang itu tidak ada harapan untuk sembuh itu. Kemudian wal umalu dan para pekerja, alladzina orang-orang ja'ala yang telah menjadikan sapa Allah ma'asyahum kehidupan mereka ada ima yang abadi, yang kekal, yang kontinu. Bil ashholi asyaqati, dengan disibukannya pekerjaan yang berat. Nah selain orang-orang tua, selain orang-orang yang lemah, selain yang punya penyakit menahun, juga termasuk para pekerja yang mereka menjadikan kehidupan dia itu dengan bekerja yang sangat berat. Dan itu adaim. Adaim itu artinya apa? Kontinu, terus menerus, tiap hari. Nah kalau misalnya kita kuli bangunan, kan tidak adaiman tuh, paling ketika dapat apa? Proyek, paling proyek itu berapa hari, berapa bulan kan begitu ya. Nah itu kan berarti bisa ada waktu lain untuk mengkontrol. Tapi ini yang terus menerus, ada itu terus menerus, yang kerjanya ya begitu terus. Nah seperti apa orang-orang yang bekerja begitu, yang bertahun-tahun pekerjanya begitu? Kalau misalnya gali tanah di jalan-jalan kan ada itu ya Pak Ikhwan ya. Itu kan paling proyek berapa lama tuh? Paling 2 minggu gitu ya. Nah nanti istirahat lagi kan biasanya begitu. Tidak tiap hari sampai terus menerus, tidak. Kaistikhrajil fahmi, seperti orang yang mengeluarkan batu bara. Minal manajima, dari tambang. Nah ini yang seperti orang kerja di tambang batu bara, yang tiap hari kan kerja terus. Artinya mungkin
sebagai pekerja tetap yang memang tiap hari selama bertahun-tahun ya kerjanya gali tambang, yang tidak mungkin mampu untuk melaksanakan puasa, maka dia boleh membayar fidyah. Karena kalaupun dia mau mengkodok, kapan mengkodoknya? Wong setelah Ramadan juga masih kerja terus, misalnya bulan Syawal dia masih kerja di situ, bulan Dzulqa'dah juga masih di situ, Dzulhijjah sampai ketemu Ramadan lagi kerjaannya ya begitu-begitu terus. Nah terus kira-kira mengkodoknya kapan para ikhwan? Memungkinkan nggak untuk mengkodok? Nah maka di sini orang yang seperti itu diperbolehkan untuk membayar fidyah. Wal mujrimuna dan orang-orang yang dihukum, alladzina yaitu orang-orang yuhkamu yang dihukum alaihim atas mereka bil ashghali asyaqati al mu'abadati, dengan kerja berat yang abadi. Nah, orang yang dihukum tapi sekarang sudah tidak ada ya. Mungkin zaman Jepang dulu barangkali ya, zaman Belanda dulu kan dihukum dengan kerja berat. Apa itu namanya istilahnya itu ya? Apa? Ya rodi lah kira-kira begitu. Itu kan terus ya zaman penjajah. Kalau sekarang sudah tidak ada. Dihukum tapi hukumannya yang dipekerjakan dengan pekerjaan yang sangat berat. Maka orang yang begini kalaupun dia muslim boleh membayar fidyah. Idza kana asyamu, apabila ada apa asyamu sam itu yasyuqqu alaihim, memberatkan mereka. Nah, tapi syaratnya itu tadi para ikhwan, apabila dengan puasa itu membuat mereka menjadi berat. Kemudian yang berikutnya wal hubla, dan orang yang hamil, wal murdi'u, dan orang yang menyusui. Idza khafata, apabila keduanya khawatir, ala waladihima, atas anak keduanya. Nah, juga termasuk orang yang hamil dan juga orang yang menyusui. Kalau orang yang hamil dan orang yang menyusui, tapi ternyata dia khawatir kalau dia puasa nanti anaknya dalam kandungan atau yang sudah lahir ini dia membahayakan, maka ini boleh membayar fidyah. Kalau hamil itu kan berarti berapa bulan para ikhwan? 9 bulan, ya kan? Terus nanti melahirkan, nyusuin lagi, kan rasanya untuk mengkodoknya kapan kira-kira? Kan nggak ketemu. Karena kan dalam 1 tahun kan harus ada bulan yang kosong lah, katakanlah begitu ya. Untuk mengkodoknya lah, terus kalau nggak ada bulan yang kosong kapan kodoknya? Kan nggak mungkin. Nah itu makanya nggak bisa ketemu Ramadan. Misalnya sekarang Ramadan, terus Ramadan tahun depan misalnya, terus tahun depannya lagi mengkodok yang kemarin dulu, ya nggak mungkin begitu, nggak bisa. Kan nggak boleh begitu kayak Pak Rehwan ya. Nah itu nggak bisa begitu. Makanya gimana solusinya? Caranya Islam kan memberikan kemudahan. Yaitu apa? Dengan membayar fidyah. Wa kullu haula'i, maka masing-masing mereka itu yafturuna, mereka futur. Wa alaihim, dan atas mereka al fidyatu, membayar fidyah. Nah, maka mereka masing-masing tadi yaitu pertama orang tua, orang yang lemah, orang yang punya penyakit menahun, kemudian para pekerja berat, kemudian orang yang dihukum berat dengan rodi, kemudian orang yang hamil, kemudian orang yang menyusui. Maka masing-masing mereka itu boleh iftar, tetapi alaihim alfit, ya atas mereka, wajib atas mereka untuk membayar fidyah. Wa ya ta'amu miskinin, yaitu memberikan makanan kepada seorang miskin. Min al-sotima, dari kebiasaan apa-apa yutimuna yang mereka makan, minhu darinya, ahlihim, kepada keluarga mereka. Jadi kalau memberikan makanan itu ya seperti makanan yang memang sudah biasa dia makan atau dia beri makanan kepada keluarganya. Jangan berbeda. Kalau kita makan daging ayam terus kita keluarganya juga biasa makan seperti itu, giliran fidyahnya ikan asin, tempe, nah itu yang enggak sesuai. Makanya min awsati ma yut'imuna minhu bi ahlihim, memberikan makanan yang biasa dia makan dan dia berikan makanan kepada keluarganya. Bi qadri kifayatihi aklatin wa aklatan wahidatan, yaitu dengan sesuai dengan penggantinya 1 kali makan. Bi qadri syab'i
al-mu'tadili al-akli, yaitu sesuai secukupnya untuk ukuran sedang satu kali makan. Jadi ya standarnya ya sedang sesuai dengan apa yang dia makan. Kalau dia makan satu piring ya satu piring. Kalau boleh lebih boleh apa enggak? Nanti ada pembahasannya lagi. Waman tatau itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kurang, nah itu tidak boleh. Kalau lebih boleh, kalau kurang tidak boleh. Angkul yaumin yafturuna, dari setiap hari yang mereka memakannya. Jadi, kalau 30 hari ya berarti 30 kali ya selama dia makan itu. Wa khulasatu ma taqaddama, dan ringkasannya yang di depan. Anal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, fi siyamihim, di dalam puasa mereka itu aksamu thalathatin, ada 3 bagian. Jadi dari itu semuanya Pak Ikhwan ada 3 kesimpulan, ada 3 pokok permasalahan tentang masalah puasa. Al-awalu, yang pertama, al-muqimu as-sahihu, orang yang mukim lagi sehat, al-qadiru lagi mampu, ala siyami, untuk puasa, bila dororin wala musyakotin, tanpa ada darurat dan tanpa adanya keberatan. Wasaumu, dan saum itu hatmun wajibun ali, harus dan wajibul kudu atas orang yang seperti itu. Jadi kalau dia itu mukim dalam keadaan sehat, kemudian dia mampu, tidak ada rintangan atau tidak ada hal-hal yang menyusahkan atau membahayakan, maka wajibul kudu, hatmun wajibun. Nah, bukan hanya wajibun saja, tapi hatmun wajibun, harus wajib. Nah, wajibul kudu untuk melaksanakan puasa. Wa tarakahu, dan meninggalkan puasa itu minal kabairi, dari dosa-dosa yang besar. Jadi kalau dia sahih, ternyata mukim mampu gitu, kok dia tidak puasa, maka dia termasuk dosa yang sangat besar. Maka kalau orang yang mencampuri istri itu kafaratnya apa Pak Rehwan? Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara apakah orang yang makan dan minum itu sama seperti orang yang mencampur istri. Kalau yang menjima istri kan ada kafaratnya, yaitu apa Pak Rehwan? Pertama membebaskan budak. Tidak mampu misalnya, ya sudah kalau gitu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Betul Pak Rehwan ya? Kalau memang dia tidak mampu, berarti memberikan makanan kepada 60 miskin ya. Karena ini pernah terjadi pada zaman Nabi, ada seorang yang keblabasan. Nah, karena memang orang Arab itu kan cantik-cantik ya Pak Rehan, beda dengan kita. Kita hidungnya pesek-pesek, kumpel, kucel, nah itu bisa kita tahan. Tapi kalau orang Arab, wah lihat istrinya bening, ini nggak tahan ini, apalagi makanannya apa? Daging. Kan semakin wah nafsunya luar biasa. Kalau kita makannya terong, tempe, kangkung, tahu, nah ini masih bisa menahan. Nah ini ada seorang sahabat, ini ternyata nggak mampu menahan nafsunya karena mungkin lihat istrinya cantik, ya beda dengan orang Indonesia. Kemudian juga makanannya apa? Enak-enak yang bikin semangat. Nah keblabasan, terus lapor kepada Nabi. Ya itu tadi kafaratnya. Waduh nggak mampu semua. Memang orang miskin dia. Nah akhirnya apa? Yaudah kalau gitu kamu berikan makanan 60 miskin. Waduh dari mana, saya nggak punya apa-apa nih. Akhirnya udah kamu datang ke sahabat-sahabat yang lain, minta sedekahnya. Kan gitu ya. Pernah dengar itu Pak Rehwan? Nah minta dia sedekahnya. Udah dapat ini. Udah kamu kasihkan di kampung kamu. Mana yang paling miskin? Yang paling miskin itu saya. Ya udah untuk kamu. Nah itu. Sudah enak dapat bonus gitu ya. Tapi ini kan jelas beda kualitasnya kan. Yang jelas ini termasuk masalah besar. Jadi ketika orang yang mencampur istri dengan disengaja, maka kafaratnya adalah memberikan 60 makanan miskin, atau membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kata Imam Syafi'i ini lebih berat daripada makan. Makanya beliau menghukumi, mengkafarati seperti itu. Beda dengan makan dan minum.
ada perbedaan menurut beliau. Makanya di sini ada dua perbedaan antara Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwasanya mencampur istri itu dosanya lebih berat daripada makan dan minum. Kenapa? Karena ini sesuatu kejadian yang sangat seru. Misalnya ginilah, kalau kita mampir ke rumah orang, numpang, Pak, maaf Pak, saya boleh nggak makan di sini? Kira-kira pantas nggak Pak Rehwan? Pantas aja kan? Maksudnya hari-hari biasa gitu loh. Maaf Pak, saya mau duduk di sini, boleh nggak numpang makan di rumah Bapak? Oh silakan, pasti begitu. Tapi kalau Pak, boleh Mbak, saya numpang kamar Bapak untuk mencampur istri, kira-kira gimana? Nah kan ini kan sesuatu yang sangat apa ya namanya ya, yang sangat seru gitulah, sangat keras gitu Pak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hukumannya lebih berat daripada yang batal makan dan minum. Tapi beda dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Beliau tetap sama saja. Makanya ada di kitab Bidayatul Mujtahid itu judulnya Hal tajibu al kafaratu bil iftori bil akli wa syarbi muta'amidan. Bab kewajiban kafarat orang yang futur dengan makan, minum, jima dengan disengaja. Maka dua pendapat ini. Kalau Imam Syafi'i tadi sudah kami jelaskan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik beda. Beliau menggunakan kias. Yaitu apa? Menyamakan antara makan, minum dan ijma. Kenapa? Karena hadku khirmati Ramadan min ghairi udurin syar'iyyun. Nah, itu menurut beliau, kata Imam Malik, hadku khirmati Ramadan min ghairi udurin syar'iyyun. Merusak kemuliaan Ramadan tanpa udur hukumnya sama saja. Intinya apa? Intinya adalah merusak daripada kemuliaan Ramadan. Nah, inilah makanya dalam istilah fikih disebut qiyas. Ya, disebut apa Pak Rehwan? Qiyas. Jadi sesuatu itu bisa diwakili oleh yang lainnya karena ada kesamaan makna dan kesamaan ilat yang seperti tadi mukadimah kami jelaskan tentang pengertian ilat. Sama-sama pelanggaran. Ini kan sama-sama melecehkan, merusak citra bulan Ramadan dengan melakukan makan. Maka Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan dikiaskan seperti itu. Itu Pak Rehwan. Al-hikin nadir bin nadir wal asbah bil asbah. Itu. Jadi ada kesamaan ilah, kesamaan makna. Yaitu apa? Sama-sama merusak kemuliaan daripada Ramadan. Maka beliau berpendapat bahwasanya orang yang makan dan orang yang minum dengan sengaja hukumannya sama seperti orang yang mencampuri istri di siang hari di bulan Ramadan. Nah, ini kan pendapat mereka. Tetapi sekali lagi kita kembalikan kepada ulil amri. Ya, tentang bagaimana ini Pak? Hah? Nah, jadi itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwanya tetap dia kena hukum kafarat. Nah, itu tentang masalah orang-orang yang meninggalkan puasa dengan disengaja. Bisa difahami nih Pak Rehwan ya? Nah, udah. Kita lanjutkan yang sekarang, yang kedua. Itu tadi pembahasan yang pertama, yaitu orang yang orang yang mukim, sahih, kemudian dia punya kemampuan, tidak memiliki musyaqqah dan tidak membahayakan. Kemudian atsani yang kedua, al-maridu wal musafiru, orang yang sakit dan orang yang safar, wa yubahu lahuma al-iftaru. Bagi keduanya dibolehkan iftar. Ma'a wujubil qada'i, bersama kewajiban mengqadha. Lama fil maradi wasyafari, ketika dalam keadaan sakit dan safar, minat ta'arudi, dari mendatangkan lil musyaqqati, untuk kesulitan. Nah, jadi yang kedua, orang yang sakit dan orang yang safar itu boleh iftar, boleh membatalkan puasa, tetapi dia punya kewajiban untuk mengqadha. Nah, syaratnya apa? Syaratnya jika dengan dia berpuasa dalam keadaan safar atau sakit ternyata
itu mengalami kesulitan. Tapi kalau tidak mengalami kesulitan, kenapa kita harus menyia-nyiakan kesempatan, kan begitu? Ya boleh-boleh saja, tapi kalau memang kita mampu, misalnya kita mau ke Jakarta naik pesawat, kan tidak terlalu sulit untuk tidak membatalkan puasa, masih mampu, lebih baik kita puasa, kan begitu. Walaupun secara dalil memperbolehkan juga, tapi kan persyaratan musyakohnya itu ada apa enggak? Intinya di dororat atau musyakoh. Faidah alima, apabila keduanya mengerti, al-duna dunan qawiyan, atau dia mengira dengan persangkaan yang sangat kuat. Anna sauma, sesungguhnya puasa, yaduruhuma, membahayakan keduanya, wajaba al-iftar, maka wajib futur. Nah, tapi kalau memang dia meyakini dan mengetahui kalau saya puasa, bahaya ini saya nih, nggak kuat ini saya nih. Nah, itu baru ya, maka wajib untuk berfutur. Nah, ya sekali lagi, faida alima, apabila orang yang sakit dan orang yang berjalan safar itu mengetahui, al-dunna dunnan qawiyan, atau memiliki persangkaan yang persangkaannya itu sangat kuat, ya katakanlah dia meyakini gitu ya, meyakini pada dirinya sendiri, anna sauma yaduruhuma, bila mana dia berpuasa itu akan membahayakannya, maka kalau hal itu terjadi wajaba al-iftar, wajib iftar, seperti kemarin yang kita jelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW beserta para sahabat yang ingin ke medan perang, kata beliau kan, futurlah kalian, musuh kamu sudah dekat, karena ini membahayakan kamu futurlah, kan begitu. Nah, hal itu juga sama, bila mana ternyata kita sakit ini membahayakan diri kita, jiwa kita, karena ajaran Islam kan, pokok-pokok ajaran Islam itu kan adalah untuk apa? 3 hal kan gitu ya. Taklifut takalif, mengurangi beban, adamul haraji, meniadakan kesulitan, dan munajjaman atau beransur-ansur. Jadi prinsip-prinsip ajaran Islam itu 1, tidak menyulitkan, 2, tidak menyulitkan, terus mengurangi beban, dan tidak langsung sekaligus, tapi ada tahapan-tahapan. Nah, dari situ nanti akan muncul maqasid syariahnya. Tujuan daripada syariat itu apa? Melindungi jiwa, termasuk di antaranya. Kan ada 5 maqasid syariah. Di antara 5 itu adalah hifdzul nafsi, menjaga diri. Nah, kalau ternyata dirinya itu dengan berpuasa itu membahayakan, maka harus kita jaga. Ternyata boleh, dan itu memang wajaba al-iftar. Bisa difahami nih Pak Ikhwan ya. Nah, kemudian asalif yang ketiga, man yasukku alai as-saumu, man barang siapa yasukku yang berat alai atas man apa as-saumu, saum, disababin karena sebab, la yurja yang tidak diharapkan, zawaluhu kebaikannya atau kesembuhannya, kaharomin seperti tua, wadhafi binyatin dan lemahnya badan, wa marudin musminin dan penyakit yang kronis, la yurja bar'uhu yang tidak ada harapan untuk sembuh, wa ashghalu syaqatin daimatin dan kerja berat yang terus menerus, wa hamalun wa irdu'un dan yang hamil dan yang menyusui, wa haula'i dan mereka itulah, lahum bagi mereka, ayuftiru untuk futur, wa yut'imu miskinan dan memberikan makan kepada seorang miskin, iwadon sebagai pengganti, mingkul yaumin dari setiap hari, biqadri ma yasbuhur rajulu sesuai dengan kadar yang cukup seseorang, al-mu'tadili yang sedang, al-akli 1 kali makan. Nah, artinya kalau orang yang tua, kemudian lemah fisiknya, kemudian punya penyakit kronis yang tidak mungkin sembuh, orang yang kerja berat, hamil dan menyusui, maka mereka itu boleh beriftar, tetapi tidak mengqadha, yaitu fidyah, memberikan makanan kepada orang miskin ya, sebagai pengganti daripada selama dia
membatalkan puasa itu, yaitu dengan makanan yang ukuran sesuai yang sedang. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Faman maka barang siapa tatawwa yang melebihi khairan suatu kebaikan, fahuwa maka dia itu khairun lebih baik lahu baginya. Artinya faman zada maka barang siapa yang menambah fil fidyati di dalam fidyah, fadzalika maka yang demikian itu khairun lebih baik lahu baginya. Maksudnya faman tatawwa khairan fahuwa khairun adalah barang siapa yang mau menambahkan di dalam fidyahnya, maka yang demikian itu lebih baik. Li'anna thawabahu karena sesungguhnya pahalanya itu aidun kembali ilaihi kepadanya. Wa manfaatahu dan manfaatnya itu lahu baginya. Nah, karena memang manfaat dan pahalanya itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa hadza at-tatawwu syamilun li asnafin thalathatin. Dan tatawu ini atau melebihkan dalam membayar fidyah ini mencakup 3 kelompok. Syamilun li asnafin thalathatin. Jadi dalam memberikan kelebihan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Apa saja itu 3 kelompok yang bentuk kelebihannya itu seperti apa? Al-awalu yang pertama, ayazida fil it'ami ala miskinin wahidin. Agar menambahkan di dalam makanan terhadap satu orang miskin. Jadi misalnya, kita memberikan makanan kepada seorang miskin, tetapi makanan itu dilebihkan. Kalau biasa makan kita 1 piring dengan daging ayam potong, nah kita boleh melebihkan 2 untuk 1 orang itu 2 piring 2 potong ayam, itu boleh saja, itu namanya tatawwa. Fayat'imu badala kulli yaumin miskinaini au aktara, atau memberikan makanan sebagai pengganti setiap hari 2 orang miskin atau lebih, atau dalam kita memberikan 1 hari itu bisa memberikan 2 orang miskin. Kan aturannya kan 1 orang nih Pak Rehwan ya. Nah, boleh saja kita mengasihkan kepada 2 orang miskin ataupun lebih daripada 2 orang. Nah, ini juga namanya tatawwa. Kan seharusnya kan tadi kan ketentuannya ta'amu miskin, memberikan makanan 1 orang miskin. Tapi kok ternyata di kampung itu ada 3 orang miskin, kita beri semuanya, boleh apa tidak? Boleh. Maka itu disebut tatawwa khairon fahuwa khairul lah, itu lebih baik daripada yang demikian itu bagi kalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayat ama al miskin al wahid aktsara min qadril wajibi. Memberikan makanan, ayat 5, memberikan makanan kepada seorang miskin lebih daripada ketentuan yang diwajibkan. Itu Pak Rehwan. Jadi kalau ketentuannya itu 1 piring, terus dia ngasihnya 2 piring atau 3 piring, itu juga termasuk faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Biasanya makannya 1 potong daging ayam, ini ngasih 2 potong atau 3 potong, itu juga termasuk faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Yang ketiga, ayasuma ma'al fidyah. Yang ketiga, puasa dan juga membayar fidyah. Nah, kalau memang mampu, kayaknya saya mampu nih, puasa tidak apa-apa. Dirasa dia kok ternyata mampu, terus membayar fidyah. Nah, jadi kalau memang ada yang bertanya, boleh apa enggak bayar fidyah sambil puasa? Boleh nggak Pak Rehwan? Ya boleh. Dasarnya apa? Faman tatawwa khairan fahuwa khairah. Karena di dalam tafsirnya juga disebutkan ayasuma ma'al fidyah, memberikan fidyah juga dia melakukan puasa kalau memang mampu gitu. Jadi ada 3 bentuk di dalam memberikan tatawu bagi orang yang membatalkan puasa. Yang pertama, memberikan makanan lebih daripada 1 orang miskin. Kemudian yang kedua, memberi makanan lebih daripada yang menjadi ketentuan wajibnya. Yang ketiga yaitu membayar fidyah sekaligus dia melakukan
puasa. Maka yang demikian itu selanjutnya adalah wa antasumu khairul lakum, dan akanlah puasa. Ini an-masdariyah nih para ikhwan. Mestinya itu kan aslinya saumukum. Wa antasumu, dan berpuasanya kalian itu khairun, lebih baik lakum bagi kalian. Jadi di antara yang tadi semua itu yang rukhsah tadi, ternyata lebih baik apa? Berpuasa. Wa saumukum artinya puasanya kalian ayyuhal mardha, wahai orang-orang yang sakit, wal musafiruna, dan orang-orang yang safar, waladina yutiqunahu, dan orang-orang yang berat melakukan puasa. Itu khairun, lebih baik lakum bagi kalian. Minal fidyah, daripada fidyah. Kalau memang kamu ya puasa aja, karena itu lebih bagus daripada kalian membayar apa? Fidyah. Kenapa demikian? Lima fihi, karena apa-apa fihi di dalamnya miryadatil jasad, ada riadah badan, apa latihan badan, wan nafsi, dan juga latihan jiwa diri untuk menahan nafsu, wa tafdiyatil imani, dan juga karena di dalamnya tuh mengandung kekuatan iman, menguatkan iman. Jadi kalau puasa itu sebenarnya itu tadi untuk melatih diri kita peka terhadap kehidupan sosial, ya. Kemudian hati kita menjadi bersih, jiwa kita juga menjadi lapang, tasamuh, dan tidak gampang marah, karena memang itu dilatih sebagai riadohnya. Selain itu juga dengan puasa itu melatih kita, iman kita semakin apa? Kuat, untuk memperkuat iman. Yaitu dengan apa? Bittaqwallah, dengan takwa kepada Allah, wa muraqabatillah, dan dengan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya daripada apa? Puasa. Ruwiya, telah diriwayatkan, anna Aba Umamah, sesungguhnya Abu Umamah qala berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, murni, perintahkanlah kepadaku wahai Rasul, bi amrin, dengan suatu perintah, akhudhu, yang aku akan mengambilnya, anka, dari kamu. Qala, beliau bersabda, alaika bisaumi, wajib atas kamu dengan puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, la mitlalahu, tidak ada yang menyamainya. Nah, jadi kalaupun kita melaksanakan puasa sekarang ini, itu kalaupun nanti kita mengkodok atau membayar fidyah, itu tidak akan sama. Itu kata Nabi. Makanya Abu Umamah berkata kepada, ya Nabi, perintahkan kepada saya apa yang saya harus lakukan ini. Kira-kira begitu. Kalau begitu kamu puasa aja. Karena tidak akan sama nanti kalaupun kamu mengkodok dengan puasa sekarang. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Mengetahui apa? Wajhal khairiyati, bentuk atau segi kebaikannya. Fihi, di dalam puasa. Wa kaunahu, dan keberadaannya puasa. Limaslahatil mukallifin, untuk kemaslahatan orang-orang yang dibebani atau mukallaf. Jadi jika kalian mengetahui tentang bentuk-bentuk kebaikannya dan kemaslahatan-kemaslahatannya, nah maka laksanakan aja itu puasa. Li'anna Allah ghaniyun 'anil alamin, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya dari segenap alam. Wama, dan apa-apa ruwiyah yang diriwayatkan min qauli alaihi salatu wassalam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri, tidaklah dari suatu kebaikan, as-saumu, saum, fis safari, bagi orang yang safar. Faqad khussisa, maka sungguh telah dikhususkan, biman, terhadap orang yujiduhu, yang ia bersungguh-sungguh, as-sauma, pada puasa. Wa yasyuqqu, dan berat, alaihi, atasnya, hatta yakhafa, sehingga ia takut, sehingga hatta yukhafa, sehingga dikhawatirkan, alaihi, atasnya, apa al-halaku, kehancuran atau kebinasaan. Nah, kata Nabi, tidaklah suatu kebaikan untuk berpuasa daripada orang yang safar. Artinya kalau orang yang safar itu kalaupun puasa itu bukan sesuatu yang baik, kata Nabi.
Sebaiknya apa? Sebaiknya kamu batal. Tetapi kepada siapa ini? Gitu loh. Tidak semua orang para ikhwan. Kan laisa minal birri asumu ala fis safar. Ini nanti dijadikan dalil. Dijadikan dalil bagi kita yang sehat-sehat nih, yang sehat walafiat. Nah kan Nabi juga mempertegas, laisa minal birri, tidaklah dari suatu kebaikan apa asaumu saum fis safar, dalam safar. Berarti apa? Sebaiknya kalian apa? Tidak puasa. Begitu loh Pak. Bisa difahami nih Pak Ikhwan ya. Bagi orang yang safar sebaiknya tidak puasa. Nah, kalau ini kita pahami secara tekstual begini, ya kurang bagus juga. Kita harus pahami kandungannya apa. Nah, kepada siapa ini? Maka faqat khusiso bimanujhiduhu, ini diperuntukkan khusus orang yang sudah sungguh-sungguh ingin puasa. Yang serius, pokoknya saya ingin puasa. Ternyata dengan kesungguhannya dia itu berpuasa, malah justru berat bagi dia, sehingga dikhawatirkan menjadi binasa. Gitu loh. Kalau saya misalnya mau ke safar, misalnya mau ke Jawa. Nah, kalau kita mengambil konteks hadis ini, itu berarti bisa saja saya lebih baik batal. Kenapa? Laisa minal birri asomu fis safar. Tetapi kan ternyata saya masih punya kemampuan. Dan saya juga belum serius untuk benar-benar gitu loh. Artinya biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah ada nawaitunya, kesungguhannya, keseriusannya untuk melakukan puasa, tapi ternyata dampaknya sangat berbahaya. Nah, makanya seperti itu kata Nabi baru dipakai ini. Laisa minal birri asomu fis safar. Bisa difahami nih Pak Rehwan ya? Jadi jangan asal yang penting safar. Kan hadisnya begitu kata Nabi. Tapi ini dikhususkan orang yang memang tidak mempunyai kemampuan. Nah, selesai nih Pak Rehwan. Ayat yang ke 184. Jadi 2 ayat berapa pekan nih Pak? 4 pekan ya. Masih ada 1 ayat lagi yaitu Syahrul Ramadan. Tapi karena mungkin waktunya nggak cukup ya Pak Rehwan ya, masih ada minggu terakhir ya. Kalau dijagal masih ada minggu terakhir. Mudah-mudahan minggu yang akan datang, Ahad yang akan datang, kita akan selesaikan ayat yang ke 185 tentang ayat Syahrul Ramadan lagi unzila fihil Quran dan seterusnya. Saya kira cukup sekian ya. Kurang lebih ya Pak. Ya. Ya. Maksudnya orang yang safar tidak boleh iya. Iya. Apakah boleh berhubungan bagi orang yang safar gitu ya? Iya. Nah, kalau kita kembalikan tadi kan kriterianya boleh meniftar kalau dalam safar, misalnya kita ke Jakarta. Nah, kan itu dengan dalih safar. Tapi ternyata dia masih punya kemampuan, kan begitu Pak ya. Nah, kan ya. Ya kalau menurut saya ya, ini terlepas dari nanti terserah kembali ulil amri ya. Kalau menurut pandangan saya ya boleh-boleh saja. Nah, boleh-boleh saja menurut saya, tapi ya ini bukan keputusan ya. Bukan keputusan. Karena apa? Karena kan sama saja membatalkan puasa diantaranya karena berjima, karena makan dan minum. Nah, kalau misalnya tidak punya kemampuan untuk puasa, ya tapi secara logika, nah orang
yang nggak punya kemampuan itu kok masih sempat-sempatnya melakukan begitu gitu loh. Tapi kalaupun memang itu terpaksa dia melakukan begitu, nah terus dasar tidak kemampuannya itu apa? Kan begitu, Pak. Nah, kan gitu. Iya, sabar. Iya. 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 Ya kalau menurut saya ya sah-sah saja wong tidak puasa kok. Menurut saya tapi ya, menurut saya tuh sah-sah saja. Cuman kan timbul pertanyaannya kok kayaknya kok wagu bener gitu loh. Tapi ya menurut saya sih boleh-boleh aja wong sudah batal kok. Ya kan menurut saya tapi ya, tapi ini saya tidak, ini bukan keputusan hukum bukan ya. Tapi ini menurut pandangan saya pribadi ya. Karena memang sudah batal puasa kok. Apa masalahnya? Cuman kan kayaknya kok wagu gitu loh. Wagunya ya. Nah, ya itu menurut saya. Lah apakah dia itu bayar kafarat? Ya kalau kita lihat persyaratan kafarat kan tadi kan yang tidak ada gejala-gejala apa-apa karena di rumah misalnya kan. Nah kok terus dia lihat istrinya nafsu begitu terus nggak sengaja atau gimana dia main hajar, nah itu ya baru kafarat. Tapi kalau misalnya safar terus sakit nggak mampu nggak punya kemampuan untuk melakukan puasa, nah nahan makan aja nggak mampu kok masa mau melakukan apa? Nah itu kan sesuatu yang rasanya gitu loh menurut saya tapi ya. Tapi kan kalau memang dasarnya memang, nah iya makanya kan itu kan perlu dipertanyakan lagi kok kayak apa ya mashul gitu apa istilahnya tuh aneh gitu apa wagu gitulah menurut saya itu wagu gitu ya. Gitu Pak ya. Ya, nah itu nanti Jumat aja itu pembahasan fikih aja lah. Lebih khusus. Ya Pak ya. Ya, lebih khusus fikih. Ya, saya kira cukup Pak ya. Ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal iyanayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Itu mereka ngaji tuh. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون فلا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزن أولم ير الإنسان أنا أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون فلا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم